Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Angelina, mahasiswa program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pelita Bangsa. Yang terhormat Ibu Tia Citra Bayuni, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia beserta seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak di Usia Sekolah Dasar. Nah, selanjutnya apa sih itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau A adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi mereka sendiri serta emosi orang lain dalam berbagai situasi. Jadi kecerdasan emosional ini diperkenalkan pertama kali pada Slovi dan Meyer pada tahun 1990 dan dipopulerkan oleh Goleman pada tahun 1995. Nah, selanjutnya di sini ada 5 indikator AIM menurut Goleman. Yang pertama ada kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Yang kedua ada pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Yang ketiga ada motivasi, yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Yang keempat ada empati, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan berbagai perspektif yang beragam. Yang terakhir atau yang kelima ada keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada peran guru tingkatkan anak sekolah dasar. Yang pertama, sebagai model atau teladan, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung taulada, artinya di depan memberi tauladan. Nah, jadi prinsip ini menekankan bahwa seorang pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi contoh nyata dan panutan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi guru juga harus bisa mempunyai sifat sabar, terus sifat berempati, dan bisa mengelola stres. Terus yang kedua ada motivator, yaitu berperan untuk mendorong anak kenali dan ekspresikan emosi positif. Jadi di sini contohnya yaitu ketika ada anak yang bisa menyelesaikan soal atau tugas, kita harus bisa memberikan apresiasi. Boleh dengan apa aja, baik kata-kata maupun hadiah. Jadi kalau misalnya itu kayak, wah, ibu bangga sekali melihat ketekunan kamu. Kamu gak nyerah sampai bisa berhasil menyelesaikan soal sulit loh. Tuh. Atau bisa juga hebat kerja keras kamu. eh, kerja kerja keras kamu membuahkan hasil yang luar biasa kayak gitu. Jadi kata-katanya ini memuji usaha mereka kayak kerja keras atau ketekunan gitu. Bukan hanya dengan label pintar atau cerdas. Ini tuh untuk membangun mentalitas perkembangan anak dan juga dapat mendorong anak berani mengungkapkan rasa syukur, kasih sayang dan kegembiraan secara terbuka. Terus yang ketiga ada pendidik atau pembimbing, yaitu melatih keterampilan sosial dan emosional melalui metode interaktif. Nah, contohnya di sini yaitu seperti bermain peran, diskusi terbuka, dan refleksi diri. Terus selanjutnya ada evaluator, yaitu memantau perkembangan anak secara rutin untuk melihat area yang perlu ditingkatkan. Jadi di sini kita bisa melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap pertumbuhan karakter anak, kayak memantau harian mereka, apakah em, eh, eh, memantau harian mereka itu kayak mengamati perubahan perilaku anak dari hari ke hari. Apakah anak mulai bisa mengontrol amarahnya? Apakah anak mulai mau berbagi
atau apakah anak sudah mulai berubah gitu. Nah, evaluasi ini penting untuk menentukan langkah bimbingan selanjutnya. Terus yang terakhir ada fasilitator, yaitu menciptakan lingkungan aman plus kerja sama orang tua. Jadi di sini ada penyediaan sarana atau dukungan lingkungan belajar, yaitu lingkungan aman. Ini untuk menciptakan suasana di mana anak merasa aman untuk jujur tentang perasaannya tanpa takut dihakimi atau dimarahi. Terus juga ada kerja sama orang tua ini dapat menyelaraskan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah atau di lingkungan luar dengan di rumah agar konsisten gitu. Terus yang selanjutnya ada strategi praktis di kelas. Nah, jadi di sini yang pertama ada kegiatan rutin atau pembiasaan. Ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terjadwal untuk membentuk etos dan disiplin. Jadi contohnya ini kayak upacara bendera, terus kayak piket kelas, doa bersama gitu. Nah, yang kedua ini ada kegiatan terprogram, yaitu kegiatan yang masuk dalam kurikulum atau perencanaan khusus sekolah untuk mencapai target kompetensi emosional tertentu. Jadi ini contohnya yaitu kayak sekarang tuh ada proyek P5. Nah, itu kan dari kurikulum ya. Nah, itu kayak proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Terus juga ada ekstrakurikuler. Nah, itu kan emang perencanaan khusus dari sekolah kayak gitu. Terus ada selanjutnya yang ketiga, kegiatan spontan, yaitu respon langsung guru terhadap perilaku siswa yang terjadi saat itu juga. Pembelajaran di luar rencana maksudnya. Nah, ini tuh contohnya kayak apa ya, menyelesaikan konflik kayak gitu. Terus kayak memberi apresiasi, terus diskusi tiba-tiba gitu. Nah, terus yang keempat ada keteladanan, yaitu perilaku guru dan seluruh staf sekolah sebagai model hidup bagi siswa. Guru dipandang sebagai sosok yang gugup dan ditiru. Maksudnya dipercaya dan dicontoh gitu. Nah, contohnya ini tuh kayak disiplin waktu. Jadi guru harus selalu datang tepat waktu di kelas. Terus juga guru dapat memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai jadwal gitu. Itu kan namanya disiplin waktu ya. Terus juga harus berbicara sopan. Guru harus menggunakan bahasa yang santun kayak gitu. Terus juga harus mempunyai sikap yang jujur. Ya, terus selanjutnya yaitu, nah di sini ada faktor penunjang keberhasilan kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu ada lingkungan belajar kondusif, yaitu menciptakan suasana belajar yang bersih, tenang, dan sejuk agar anak merasa nyaman, rileks, serta lebih mudah fokus dalam mengelola emosi. Terus yang kedua ada fasilitas lengkap. Jadi penyediaan sarana seperti ruang kelas yang luas, perpustakaan, dan area bermain untuk mendukung aktivitas belajar, diskusi, hingga refleksi siswa. Terus selanjutnya ada komunikasi guru yang efektif. Nah, jadi di sini peran guru yang ramah dan perhatian dalam memberikan dorongan semangat kayak kamu bisa kayak gitu, serta bersedia menjadi pendengar yang baik bagi keluh kesah anaknya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, guru berperan sebagai role model utama melalui keteladanan kayak yang tadi ingarso sung taulada gitu. Terus strategi pembelajaran interaktif seperti bermain peran dan refleksi diri serta dukungan lingkungan belajar yang kondusif, pendekatan rutin, terprogram, spontan dan teladan ini membentuk fondasi kecerdasan emosional anak, menghasilkan karakter yang kuat dan sukses secara sosial emosional. Mari tingkatkan kompetensi kecerdasan emosional guru untuk mencetak generasi emosional yang cerdas.
Nah, selanjutnya ini ada jadi referensi yang saya ambil ini dari 6 referensi, yaitu dari Faudila DKK 2024 peran guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional pada anak, yaitu Jurnal Pendidikan dan Riset. Terus juga ada Fauzia DKK pada tahun 2025, urgensi kecerdasan emosional atau emotional intelligence dalam pembentukan karakter peserta didik pada jenjang sekolah dasar, tinjauan teoritis dan implikasinya dalam praktik pendidikan, yaitu Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terus selanjutnya ada Goleman pada tahun 1996, kecerdasan emosional, Jakarta Gramedia Per- Perpustaka Pustaka Utama. Terus juga ada Nila Cakra 2024, membangun karakter pembelajaran sosio-emosional untuk anak SD di Bali, PT Nila Cakra Publishing House. Terus selanjutnya ada Rahma 2020, peran guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, Al-Misbah Jurnal Prodi PGMI. Terus selanjutnya ada Sulastriningsih DKK 2025, peran guru dalam upaya pembentukan karakter dan kecerdasan emosional siswa SDN 2 Pancung Daul, Kecamatan Bojonegoro, prediksi Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Udah sampai sekian. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.